Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sophia Sabira dengan NIM 17016231116 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana membuat sebuah paper di Word dengan beberapa fitur yang telah ditentukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Riswandi. Di halaman pertama, saya akan membuat cover dengan spasi 1 yang berisi judul dengan font 14, logo Universitas Negeri Jakarta, nama, NIM, dan dosen pengampu, font 12, fakultas universitas dengan font 14. Di sini judulnya tuh di tengah. Kemudian saya mengambil judul pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Kemudian ini udah di bold, terus untuk ininya tuh uppercase biar caps lock. Kemudian di bawahnya ada dosen pengampu. Nah, untuk dosen pengampunya itu nggak usah di bold. Nah, di sini kita kan spasinya 1 ya. Ke sini spasi 1-nya udah benar sih. Kemudian bawahnya itu ada logo Universitas Negeri Jakarta. Kita ke insert, ke pictures. Kemudian di sini kalian taruhnya di mana pokoknya logonya, terus langsung ke insert lagi. Nah, di sini bisa kita atur juga sih ukurannya itu mau berapa. Kemudian selanjutnya di sini ada disusun oleh ininya juga, ini masih pakai Calibri ya di sini, terus kita ubah aja pakai Times New Roman. Ukurannya 12. Ini bisa pakai ini atau ke sini ya untuk ukurannya. Di sini sebenarnya bebas untuk nama itu, bisa pakai table kayak gini, start terus ke table, terus pilih yang 2 aja kayak gini. Nah, untuk di sini ini kasih nama. Kemudian di sini ada NIM. Nah, untuk bordernya sendiri tuh ini kita bisa pilih ke sini ya biar semuanya. Sini kita atur lagi Times New Roman lagi, kemudian ukurannya 12. Untuk name-nya itu kita ambil yang kesini aja pakai tanda kurung ya, kayak gini. Kalau udah, biar ini nggak kelihatan ada tabelnya itu, kita ke desain, kemudian pilih yang border, terus no border. Ini bakal kayak gini, jadi nggak ada bordernya, yang nggak kelihatan yang hitam-hitam tadi. Udah kayak gini. Selanjutnya itu ada di sini itu ada fakultas dan universitas. Nanti kita atur lagi. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Nah, untuk fakultas dan universitas ini pakai Times New Roman lagi semuanya ya. Namun untuk ukurannya itu ukuran 14, di uppercase atau caps lock ini, terus di bold juga. Kita lihat juga di sini ya spasinya masih 1 ya. Nah, ini taruh paling bawah.
ini udah di sini. Jika udah, tampilannya seperti ini, atau bisa disesuaikan juga. Halaman selanjutnya ada kata pengantar. Di kata pengantar ini saya udah buat, kemudian ini udah saya copy, CTRL-C, kemudian di sini saya akan paste yaitu CTRL-V. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk kata pengantar sendiri itu Times New Roman semuanya sama. Paragrafnya itu di sini ukurannya 12 dan di bold untuk kata pengantar. Untuk paragrafnya itu nggak usah di bold. Nah, di sini ada keterangan saya di Bogor, sekarang itu tanggal 23, berarti kita ganti aja tanggal 23 April 2024 dan penulis. Kemudian untuk di sini tuh pakai table lagi karena menurut saya lebih rapi. Ini untuk ini kan bordersnya itu nggak ada ya. Kalau misalnya ada itu tampilannya akan seperti ini. Di sininya juga nih. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini saya menggunakan table yang draw table, jadi saya bikin sendiri. Atau untuk kalau mau pakai table ini juga bisa. Misalnya kayak gini, terus kita sesuaiin aja mau segimana. Misalnya segini. Kemudian ke insert, ke draw table, terus di sini kita atur seperti ini. Nah, di sini kita tulis Bogor, misalnya Bogor 23 April 2024. Ini kita rapihin lagi untuk Times New Roman ukuran 12. Kemudian di sini ada penulis. Sini juga sama. Kita rapihin lagi. Nah, udah gini tinggal desain, kemudian bordersnya itu kita hilangin, no border. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita bisa taruh di pojok, sama ya, sama kayak gini. Ini lebih rapi juga. Untuk seluruh paragraf ditulis dengan huruf Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,15, space after 6, justify, marginnya itu 4433. Di sini saya udah, kita lihat ke layout, kemudian kita pilih ke margins. Di sini saya udah pilih yang 4433. Kalau misalnya belum, bisa ke custom, kemudian tinggal diatur aja ini 4433, kemudian pilih OK. Nanti di sini akan menyesuaikan sendiri. Kemudian untuk Times New Roman itu tinggal ke home. Di sini ada pilihannya ya, ada theme fonts-nya itu Times New Roman dan lain-lain. Di sini kita pilih yang Times New Roman. Ukurannya itu untuk bab itu ukuran 12, tapi di bold. Kemudian kalau misalnya yang paragraf itu kita bisa pakai ini ya, justify. Dan di sini ini untuk yang cover itu 1 space-nya. Kalau yang paragraf di sini ada kata pengantar, kita coba ininya. Nah, di sini udah 1,15. Kemudian ada bab 1 pendahuluan. Nah, pada ketentuannya itu buat satu halaman khusus yang berorientasi landscape dan satu halaman dengan 2 kolom. Di sini untuk di bab 1 saya mau kasih yang 2 kolom. Ini kita pilih ke layout, kemudian di kolom kita pilih yang 2, atau yang 2. Nah, udah gini, ini udah jadi 2 kolom. Nah, untuk ini kita
orientasinya itu potret dulu. Sebelumnya kan potret ya. Gimana mau ke, kan tadi buat satu halaman khusus yang berorientasi landscape. Nah, di sini saya akan membuat orientasinya landscape. Tinggal ke ini, misalnya dari home, layout, kemudian orientation, pilih yang landscape. Nah, ini akan landscape ya. Pada ketentuan yang diberikan untuk nomor halaman, cover page tidak memiliki nomor halaman. Untuk kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar, daftar tabel menggunakan number format Romawi. Di sini kita coba di klik 2 kali, kemudian page number, format page numbernya yang Romawi kita ubah sini, kemudian startnya udah benar, kemudian oke, page number lagi, kemudian bottom of page, plain number 2 yang tengah bawah. Nah, untuk ini itu untuk cover masih ada nomor halamannya. Gimana cara untuk hilangkannya? Itu biasanya tinggal di checklist aja yang di front first page-nya. Nah, bakalan jadi seperti ini. Di sini kan tadi nomor halamannya itu nggak ada ya di cover. Untuk kata pengantar itu pakai Romawi. Nah, di sini kita pilih yang layout, kemudian pilih next page. Nah, di sini kita pilih yang klik 2 kali, kemudian yang ini itu kita bakalan link to previousnya itu di nonaktifin aja. Nah, kemudian di sini ditaruh page number, bottom of page, yang plain number 2, yang ini bakalan jadi seperti ini. Nah, ini untuk covernya itu tetap nggak ada. Terus kita close header aja. Nah, di sini kan masih ada halaman kosong ya. Ini tinggal kita delete aja. Klik delete. Nah, di sini bakalan muncul seperti ini. Kita edit lagi. Nah, di sini udah jadi daftar isi, daftar gambar, daftar tabel ini udah benar. Nah, untuk bisa berubah dari Romawi ke angka itu gimana? Itu caranya tinggal ke layout, kemudian kita pilih bricks, next page. Karena sama saya ini udah pernah sebelumnya digituin juga. Nah, selanjutnya kita pilih tadi, kita klik 2 kali. Ini link to previousnya. Kita ganti page numbernya, but formatnya juga format jadi 1, 2, dan 3 dan seterusnya, format angka, kemudian pencet OK, kemudian page number lagi, bottom of page, kemudian yang plain number 2 yang ini, karena di sini itu setelah bab ya. Dari ketentuan yang telah diberikan, nomor halaman dimulai di setiap bab naskah, setiap judul bab nomor diletakkan pada bagian tengah bawah dan halaman berikutnya diletakkan pada sudut kanan atas. Selanjutnya pada bab 2 ini kan seharusnya nomor halaman ada di tengah bawah atau bottom of page yang plain number 2, tapi ini masih ada di pojok kanan atas. Bagaimana cara merubahnya? Di sini kita ke layout, kemudian bricks, next page, kemudian kita pilih klik 2 kali, kemudian link to previousnya kita pencet, terus ini juga. Kemudian di sini untuk headernya itu kita remove aja, remove header. Kita ke header, kemudian pilih remove header. Nah, di sini akan hilang, tapi di halaman sebelumnya enggak hilang. Nah, kemudian page number, format page number, set artnya itu 4 karena halaman sebelumnya itu 3, kita oke aja. Kemudian page number, bottom of page, plain number 2, plain number. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini, 4. Nah, namun di halaman selanjutnya mengikuti di sini kita close header aja, kemudian ini udah 4. Nah, di sini sama, kita ke layout, kemudian ke bricks, next page, kemudian
kita klik 2 kali dan link to previousnya, go to footernya, kita pencet, terus ke page number. Ini ada format page numbernya itu kita ganti jadi 5, startupnya 5, kemudian oke, page number, top of page, kemudian yang plain number 3. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. 5, 6 footernya, remove footer. Nah, kemudian di sini akan hilang ya. Di sini coba kita dari awal, dari bab 1 ini benar 1 di bawah, kemudian halaman selanjutnya 2 di tengah di kanan atas, kemudian 3 juga sama, dan halaman yang bab 2 itu halaman 4 itu ada di tengah bawah. Selanjutnya ada, ini udah benar. Untuk bab 3 yang penutup juga ini sama, kita consider dulu. Kemudian bab 3 di sini kita ke layout, kemudian pilih bricks, next page. Nah, kemudian di sini bisa kita close header, kemudian kita link to previous lagi. Karena link to previousnya belum dihilangin ya, jadinya tadi masih ikut 12, kemudian ini 13, page number, format page number lagi 13, oke, kemudian page number, bottom of page, plain number 2, 13, 14, ininya udah benar. Nah, bagaimana kita ingin membuat daftar isi otomatis? Kita pencet dulu yang CTRL-F, kemudian di sini ada navigasi. Nah, untuk ini untuk kata pengantar kita ke home. Jadi untuk judul-judulnya bab, kata pengantar kayak gitu itu pakai heading 1, tapi kita misalnya di awal ini kita pencet, kita klik dulu. Nah, kemudian update heading 1 too much selection. Nah, kemudian kita pencet aja. Tapi di sini saya udah nyoba dan saya udah bikin. Kemudian kalau udah kata pengantar di heading 1, nah daftar isi juga sama, tapi tinggal kita pencet aja di heading 1. Nah, dia akan otomatis masuk ya daftar isi. Kemudian daftar gambar juga sama, kita pencet aja langsung ke heading 1-nya, gak usah tadi selection too much lagi. Kemudian daftar tabelnya juga sama kayak heading 1. Nah, di sini ada bab 1 pendahuluan. Nah, untuk bab 1 pendahuluan juga sama, masih di heading 1. Untuk latar belakang ini masuk ke heading 2, kita kayak awal lagi yang tadi kayak kata pengantar. Kita pencet dulu, terus update heading 2 too much selection. Nah, kita pencet aja yang ini, dan kalau udah subbabnya yang ini tinggal dipencet lagi ke heading 2. Kemudian yang C juga sama ke heading 2, manfaat juga sama ke heading 2. Nanti tampilan itu ada di sini. Nah, kemudian kalau mau melihat daftar isinya gimana, itu tinggal ke heading saja. Ini untuk reference, ini tabel. Kita kalau mau masukin ke daftar isinya itu kita ke reference, kemudian table of content. Nah, kita pilih yang automatic table 1, kita pencet aja. Nah, di sini udah ada ininya, udah jadi otomatis. Kita hapus aja ini, terus kita ganti, kita edit. Untuk ini kita ke home, kemudian Times New Roman ukuran 12, salah. Kemudian ininya itu 1,15. Ini masih Calibri, ini Times New Roman ya. Times New Roman ukurannya 12. Nah, udah, ini udah jadi seperti ini. Kalau misalnya mau diganti yang kata pengantar pendahuluan itu di bold, yang ini itu nggak usah di bold gitu. Kemudian di sini ada daftar gambar. Gimana cara membuat daftar gambar otomatis? Nah, di sini kita pilih gambarnya. Di sini saya udah bikin. Ini misalnya gambarnya kita klik aja, kemudian insert caption.
Nah, di sini gambar 1, misalnya ini ada di bab 1, jadi kita pilih gambar 1 di bab 1 gitu, gambar pada bab 1, gambar 1. Nah, kemudian kita kasih judul dari gambar ini. Nah, kemudian di sini kalau gambar itu biasa di dalam select item. Nah, kemudian pencet oke aja. Gitu. Selanjutnya juga sama, misalnya di sini ada bab 2. Nah, di sini ada bab 2 titik 1 indeks rasio gini. Nah, di sini pencet lagi, kemudian insert caption, gambar bukan gambar 1.2 ya. Ini harusnya gambar 2.1. Nah, kita ke new label aja. Terus di ketik aja gambar 2 titik oke. Nah, 2.1 baru dikasih judul dari gambar tersebut. Kemudian pilih oke aja. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini ada gambar kedua di bab 2. Nah, ini juga sama, kita insert caption, kemudian di sini new label gambar 2 titik. Nah, kalau misalnya tadi udah yang gambar 2.1, maka di sini tuh harusnya nah ini gambar 2.2 tuh. Kemudian di sini juga sama, ini ada gambar 2.3, gambar 2.4. Oke, jika sudah insert caption pada semua gambar yang mau dimasukin, itu kita ke halaman daftar gambar, letakkan kursor, kemudian insert table of figure. Kemudian ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 1 ya, gambar 2, terus ini gitu ada tabel juga. Nah, di sini kita pencet oke aja. Kita pencet oke, kemudian insert table lagi. Kemudian di sini ada gambar 2. Ini oke. Nah, di sini masih ada space. Nah, kita pada letakkan kursor setelah halaman nomor 2 ini, halaman. Kemudian pencet delete pada keyboard di laptop. Nah, nanti akan seperti ini. Ini tinggal disesuaikan aja gambar ininya. Kalau misalnya masih belum benar itu tinggal di Times New Roman, terus ukurannya itu 12. Itu bakalan jadi seperti ini. Ini juga justify juga, ini 1,15 ya ini. Nah, untuk daftar gambar itu seperti ini. Bagaimana jika ingin membuat daftar tabel? Sebenarnya daftar tabel sama daftar gambar itu hampir sama. Jadi menggunakan fitur yang sama aja. Tapi di sini ada yang berbeda. Jadi misalnya di sini ada tabel 2.1, tabel 2.2. Saya akan mencoba tabel 2.2-nya. Ini dihapus aja dulu. Kemudian di sini ya ini kemudian insert caption. Nah, di sini kan karena saya udah mencoba yang tabel 2.1, maka pas insert caption berikutnya akan berubah tabel 2.2. Kita paste aja laju inflasi Indonesia tahunan. Nah, di sini udah ada. Kemudian untuk posisinya itu kalau misalnya tabel itu saya pakai di atas, kalau gambar itu di below select item, kalau ini above select item, kemudian udah ini, kemudian pilih oke aja. Nah, di sini akan berubah jadi seperti ini. Kita bisa ganti aja, ini Times New Roman, ukurannya 12, kemudian ininya juga, dan ininya juga 1,15. Ini, nah, ini kita hapus saja di sini. Udah jadi seperti ini. Ini juga karena saya cuma punya dari data tersebut ada 2 tabel, maka saya akan langsung masukkan ke daftar tabel. Sama aja kayak daftar gambar, kita letakkan kursor di sini. Kemudian pilih reference, insert table of figure, kemudian titik, kemudian oke. Nah, di sini ada udah langsung otomatis tabel 2.1 pertumbuhan ekonomi, halamannya juga, nomor halaman juga udah ada, halaman 5. Tabel 2.2 juga sama, udah.
Ini daftar gambar udah, daftar tabel juga udah. Selanjutnya ada teknik penulisan, di mana teknik penulisan citasi dan daftar pusaka mengadopsi APA Style atau American Psychology Association, dan penulisan citasi dan daftar pusaka saya menggunakan aplikasi Zotero. Nah, di sini kalian bisa install terlebih dahulu Zotero-nya, bisa di Chrome, Mozilla atau yang lain. Nah, di sini saya pakai Chrome. Kemudian jika udah terinstall, kalian masuk ke aplikasi ini, Zotero-nya, kemudian ke tools. Oh ya, gimana cara untuk menyandingkan atau menghubungkan Zotero ini bisa ada di Word dengan tampilan yang di sini seperti ini, ada di situ ya. Nah, itu bisa ke tools, kemudian add-ons. Nah, di sini itu karena saya udah terhubung, maka tampilannya akan seperti ini. Tapi kalau belum bisa misalnya di sini itu sebelumnya undisable. Nah, kalian bisa pencet aja untuk menyandingkannya. Nah, kemudian kalau udah tampilan seperti ini, kalian bisa close aja. Kemudian kalau misalnya di Word kalian masih belum ada Zotero ini, kalian bisa restart laptop kalian. Namun ataupun kalau misalnya tidak di restart, itu bisa menutup Word kalian terlebih dahulu, kemudian membukanya kembali. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Zotero-nya ada di sini. Nah, gimana caranya kita mau citasi atau mentransfer referensi kita supaya ada di Zotero. Nah, ini kita pencet, kita ke Zotero-nya, kemudian ini ya, kita ke sini, pencet yang ini nih, yang tanda panah bawah gitu, terus store copy of file, store ya, terus habis itu bisa kalian tugas aplikasi komputer atau yang mana ini, pokoknya kalian klik aja, misalnya ini itu kalian open. Nah, nanti akan ada di sini. Nah, selanjutnya jika udah semua, maka kalian kembali lagi ke Word. Nah, untuk citasinya sendiri itu, kalau untuk Zotero, misalnya saya ingin mencoba citasi ini ya, Oksa Mulia dan Anis, misalnya Oksa ini ya, kita hapus dulu aja. Nah, kita pencet ke Zotero, kemudian add edit citation, kemudian kalian pilih dulu ini stylenya itu kan mau apa aja itu ada di sini. Cuma kalau yang belum ada itu bisa ditambahin, tapi karena di sini saya menggunakan apa style, maka saya pakai yang ini. Kemudian oke. Kemudian nah, di sini akan ada seperti ini, terus kita pencet aja Oksa Mulia and Anis. Nah, di sini ini tuh citasinya itu kita bisa nama penulisnya ataupun judul dari jurnal ataupun makalahnya gitu. Nah, kita bisa misalnya ini kan saya tulis Oksa. Nah, di sini analisis determinan ketimpangan pendapatan udah ada, kita pencet aja dan enter. Nah, di sini otomatis sudah ada citasinya. Nah, di sini juga udah ada beberapa yang saya masukin juga. Bagaimana cara memasukkan citasi? Bagaimana cara memasukkan daftar pusaka otomatis di Zotero? Kita ke daftar pusaka yang paling bawah, terus letakkan kursor. Nih, kemudian Zotero pilih dan add edit bibliografi. Nah, di sini kita pencet aja. Maka akan otomatis udah ada nih, akan ada tampilan seperti ini gitu. Udah ada ya, udah lengkap semuanya. Sekian penjelasan dan praktek yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.